Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Zahra Mahirani Hisab. Ho di naon kata-katana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafida Zahra Mahirani Hisab, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Teknik Informatika. Di sini saya membuat video jawaban yang memuat soal UAS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampu Ibu Fathia Prazna Az-Zahra MT. Baik, soal pertama. Jelaskan apa itu kegunaan bus dalam sistem komputer. Bus adalah bagian dari sistem komputer yang digunakan untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukkan ke CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Apa saja memori yang termasuk memori internal dan eksternal? Memori internal. Ada ROM, read-only memory, CMOS, bagian dari ROM, RAM, DRAM, SD-RAM, dan cache. Sedangkan memori eksternal, ada hard disk, flash disk, floppy disk, compact disk. Jelaskan hierarki memori. Hierarki memori atau memori hierarki dalam arsitektur komputer merupakan sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyertakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan kontemporer. Jelaskan perbedaan RAM dan ROM. RAM, Random Access Memory, merupakan memori internal CPU dalam bentuk perangkat keras yang terletak di motherboard komputer. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup dan beroperasi. RAM dirancang untuk menyimpan data, program, dan hasil dari suatu program ketika komputer dihidupkan. Sedangkan ROM atau read-only memory merupakan memori non-volatil yang menyimpan informasi secara permanen bahkan ketika listrik dimatikan. ROM juga merupakan perangkat keras yang berupa chip memori semikonduktor yang dapat dibaca tetapi tidak dapat ditulis di dalamnya. Fungsi ROM adalah sebagai media penyimpanan firmware. Beberapa contoh umum ROM termasuk card trigger yang digunakan di konsol video game, data yang disimpan secara permanen di komputer pribadi, dan perangkat elektronik lainnya seperti smartphone, tablet, TV, AC, dan lain sebagainya. Jelaskan memori volatil dan non-volatil. Volatil memori merupakan media penyimpanan yang datanya dapat ditulis dan dihapus, tapi data itu akan hilang saat di komputer mati. Jadi, volatil merupakan memori ini datanya akan hilang bila PC mati, tidak ada aliran listrik. Contoh volatil memori adalah RAM, DRAM, DDR, SD-RAM, dan SRAM. Non-volatil memori adalah media penyimpanan yang datanya dapat ditulis serta dihapus, tetapi data akan tetap ada walaupun laptop atau komputer PC dalam kondisi off, serta tidak membutuhkan satu daya. Kebalikannya volatil. Memori ini dikenal dengan temporary memory. Contoh non-volatil memory adalah ROM, PROM, EPROM, EEPROM, flash memory, hard disk, flash disk, dan lain-lain. Jelaskan maksud dari memori erasable atau non-erasable.
Memori erasable adalah data yang dapat dihapus untuk kemudian diisi ulang. Sedangkan memori non-erasable adalah data yang tidak dapat lagi dihapus. Media ini mono-use. Sekali pakai, salah isi data berarti harus dibuang dan menggantinya dengan media yang baru lagi. Jelaskan apa itu EEPROM. EEPROM, Flash Memory, SRAM, dan DRAM. EEPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory adalah memori chip untuk menyimpan data pada saat satu daya dalam kondisi mati. EEPROM dapat dihapus dengan mengekspos kekuatan ultraviolet light surge seperti dari mercury vapor line. EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Flash memory adalah penyimpanan yang berjenis non-volatil yang berarti tidak memerlukan power untuk menjaga keberadaan data. Flash memory hampir sama dengan EEPROM, Electronic Erasable Programmable ROM. Kapasitas memorinya pun beragam, mempunyai kemampuan transfer data untuk penulisan mencapai 88 Mbps, sedangkan untuk pembacaannya mencapai 5 Mbps. Para ilmuwan membuatnya menjadi sistem penyimpan data portable mirip disket, maka sering disebut flash disk. Tipe lain dari flash memory biasanya digunakan dalam perangkat portable yang dikendalikan oleh baterai, MP3 player, ponsel seluler, kamera digital, dan lain-lain. SRAM. Sel-sel memori pada SRAM pada dasarnya adalah sejumlah flip-flop yang akan tetap pada suatu keadaan yang diberikan menyimpan bit secara permanen selama catu daya yang diberikan tidak terputus. Setiap sel pada SRAM terdapat sebuah flip-flop yang menyimpan 1 atau 0 selama suplai daya. DRAM. Pada DRAM, data yang tersimpan secara perlahan-lahan akan hilang karena adanya kehilangan muatan kapasitor, sehingga diperlukan penyegaran ulang secara periodik mengisi kembali kapasitor. DRAM dipabrikasi menggunakan teknologi MOS dengan kapasitas besar, kebutuhan daya rendah, dan kecepatan operasi menengah. Jelaskan apa itu cache memory. Cache memory adalah static random access memory atau SRAM berkecepatan tinggi yang dapat diakses oleh mikroprosesor komputer lebih cepat daripada yang dapat mengakses RAM dan akses memori atau RAM. Memori ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus yang terpisah dengan CPU. Jelaskan apa itu BIOS. BIOS adalah suatu program yang ditulis dalam bahasa assembly yang bertugas mengatur fungsi dari perangkat keras atau hardware yang terdapat pada komputer. Berbeda dengan sistem operasi yang berada pada hard disk, BIOS umumnya terletak pada chip memori, flash atau ROM yang terbuat dari bahan komplementari, metal oxide, semikonduktor, atau yang biasa disebut dengan CMOS. Yang terakhir, bagaimana proses membaca dan menulis ke memori. Proses membaca, CPU meletakkan alamat A pada memori bus. Main memory membaca A dari memori bus, mengambil word X dan meletakkannya pada bus. CPU membaca word X dari bus dan menyalinnya ke register.
menulis ke memori. CPU meletakkan alamat A pada bus. Main memori membacanya dan menunggu munculnya word data. CPU meletakkan word data Y pada bus. Main memory membaca word data Y dari bus dan menyimpannya di alamat A. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dan sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.